Okay, let's just continue then. Kita lanjut aja ya. Yang belum follow silahkan di follow dulu, oke? Okay? If you haven't followed, then you need to follow first, right? So in the first and the second groups, jadi pada kelompok yang pertama dan kedua, 35 to 38% of people, jadi 35 hingga 38% of people exercise at least. Thank you Kakak Zulizan ya for the likes ya. Teman-teman boleh bantu tap-tap layarnya juga ya, boleh bantu tap-tap layarnya. Of people exercise. Ya, jadi dari total orang-orang yang berolahraga, at least once per week, setidaknya sekali dalam seminggu. Interestingly, the motivational presentation given to the second group. Okay, thank you also Kak Semero for the likes ya. Yang belum follow boleh di follow ya. Yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu ya. Oke. Kita lanjut. By the way, yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Wait. Oke. Interestingly, menariknya ya, the motivational presentation ya. Jadi ntar. Thank you Kak Semeru for the likes ya. Presentasi motivasi yang diberikan to the second group pada kelompok kedua seem to have no meaningful impact. Ya, nampaknya tidak memiliki dampak yang begitu berharga, yang begitu berarti ya, on behavior ya, pada terkait perilaku mereka. But 91%, tapi ada 91% ya, of the third group dari kelompok ketiga ya, exercise at least once per week, berolahraga setidaknya sekali seminggu, more than double the normal rate ya. Mereka menghasilkan ini ya, more than double, lebih dari 2 kali lipat rate itu persentase ya, normal. Hello Mas FX. Saya panggilnya apa ini Mas ini ya? Mas Lennon, John Lennon. Iya. How are you? Yang belum follow silakan di follow dulu ya. Oh, yang kemarin mau belajar join juga jam segini ya. Oke, thank you Saudara-Usus. Kita lanjut. The sentence they fill out is ya. Thank you very much for the roses ya. Jadi kalimat-kalimat yang mereka fill out, yang mereka ini ya selesaikan, is what researcher refer to, adalah merupakan apa yang dimaksud para peneliti sebagai an implementation intention ya. Thank you Kak Lennon ya, Bang Lennon. Iya, baru mulai, baru mungkin beberapa menit ya. Hampir 10 menit ada. Apa yang disebut sebagai implementation intention ya, niat implementasi, which is a plan, yang merupakan sebuah rencana ya. You make beforehand, yang Anda lakukan, yang Anda buat sebelumnya, about when, where to act ya, terkait kapan dan di mana Anda akan bertindak. That is how you intend to implement a particular habit ya. Ini merupakan suatu cara, how you intend, bagaimana Anda menunjukkan niat Anda to implement a particular habit ya, untuk mengimplementasikan atau menerapkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Yuk, teman-teman yang baru join boleh bantu tap-tap layar ya.
Yang baru join boleh bantu tap layarnya juga ya. Silakan. It shouldn't be more than. Oke. Boleh bantu tap layar ke 1000 ya. Bagaimana cara berbicara bahasa Inggris ya? Ya, pertanyaannya sangat ini ya. Memang semua kayak sangat basic, sangat dasar ya. Tapi bukan sesuatu yang mudah dijawab ya, karena banyak sekali pendekatan. Tapi secara sederhana ya, untuk awal-awal kita nggak bisa bicara kalau kita nggak punya istilahnya, kita nggak punya tabungan kosakata kita ya. Jadi buat kita ngeluarin bicara ya kita perlu dulu ada tahu 1-2 kosakata dulu ya. Jadi untuk usia berapa ya kalau boleh saya tahu? Oke, kita lanjut ya. Harus mulai menghafal kosakata dulu ya. Mau dari lagu diterjemahkan atau buku-buku di KSKJN, thank you ya. Aku baru basic paham. Oh, oke. Ntar aku selesaikan dikit dulu ya. Kita lanjut nanti. The cues that can trigger. Oh, agak ke atasan dikit ya. Mau bisa seperti saya. Lumayan lama ya. The cues that can trigger a habit. Jadi petunjuk-petunjuk yang dapat memicu suatu kebiasaan come in a wide range of forms ya. Mereka itu muncul ya dalam bentuk-bentuk yang bervariasi. The feel of your phone buzzing in your pocket ya. Perasaan ketika Anda merasa handphone Anda bergetar di saku Anda. The smell of chocolate chip cookies. Jadi ada aroma ya. Ada aroma dari kue chocolate chips. The sound of ambulance sirens. Suara dari sirine ambulans. But the two most common cues are. Tetapi petunjuk-petunjuk yang paling umum adalah time and location, waktu dan juga lokasi. Ya, implementation, intention, leverage both of these cues. Jadi niat, implementasi, leverage ya, ini meningkatkan ya. Both of these cues, kedua petunjuk-petunjuk tersebut. Basic kalau sudah bisa, saya kira kalau basic sudah bisa perluas dengan ini ya, boleh belajar grammar. Tapi saya sarankan beli buku. Halo Kak Linawati. Saya sarankan beli buku ya, Mas Lennon ya. Beli buku, terserah sih buku apa aja. Kalau boleh cek di keranjang kuning saya juga ada. Tapi kalau mau ada buku lain juga saya nggak masalah ya. Jadi pembelajaran kita itu terarah gitu sih. Perbanyak hafal kosakata juga pasti ya. Cara cepat bisa menghafal kosakata lewat lagu sih, lagu. Cara cepat menghafal kosakata dari lagu ya. Dengar lagu, diartikan terus dinyanyiin. Itu cepat ya. Oke, kita live saya setiap hari. Thank you Bang Lennon for Mas Lennon for the roses ya. Live setiap hari jam 9 malam ya. Broadly speaking, secara garis besar, the format for creating an implementation. Jadi format untuk menciptakan suatu niat implementasi adalah when situation X arises. Ketika ada situasi X yang muncul, I will perform response Y. Saya akan melakukan tindakan Y ya. Hundreds of studies. Thank you guys for the likes teman-teman semua. Terima kasih ya sudah bantu tap layarnya ya.
Iya, saya live-nya setiap hari ya. Boleh di share-share ke temannya juga. Thank you Kak Lina. Hundred of studies has shown. Jadi ada ratusan penelitian have shown telah menunjukkan bahwa implementation intentions are effective. Niat implementasi merupakan sesuatu yang efektif for sticking to a goal ya. Ketika kita ingin stick melekat. Ketika kita ingin melekat atau bertahan terhadap sasaran-sasaran kita. Whether it's writing down the time, apakah berkaitan dengan menuliskan waktu kapan Anda melakukan itu, or your colonoscopy appointment ya. Ya, jadi apakah salah ya. Writing down the exact time ya. Jadi apakah Anda menulis waktu dan date dan tanggal yang tepat of when you will get a flu shot, terkait kapan Anda akan mendapatkan suntikan flu, atau recording the time of your colonoscopy appointment ya. Atau Anda mencatat ya waktu Anda harus waktu janji temu Anda untuk melakukan colonoscopy. Ini seperti kayak foto kayak berhubungan dengan pemeriksaan lambung begitu ya. They increase the odds. Jadi hal-hal ini meningkatkan peluang-peluang that people will stick ya, will habits ya, like recycling ya. That people sehingga orang-orang itu dapat lebih bertahan ya dengan kebiasaan-kebiasaan like recycling seperti misalnya bagaimana mendaur ulang, studying, belajar. Thank you Kak SKK sudah share ya. Going to sleep early ya, untuk tidur lebih awal, and stop smoking, dan bahkan untuk merokok. Thank you ya kakak yang udah share. Teman-teman yang belum follow, di follow dulu, dibantu tap layarnya dulu ya. Boleh DM dulu ya, sekarang masih waiting list ya. Mungkin dalam maksimal 1 minggu dari sekarang saya hubungi ya. Maksimal 1 minggu dari sekarang saya hubungin ya. Kakak mana tadi ya? Bang Mas Lennon ini apa mau join kelas aja sama saya ya? You can also join my class, right? Next. Researcher have and stop smoking ya, dan bahkan berhenti merokok. So researcher have found that. Jadi para peneliti telah mendapati bahwa that voter turnout increases ya. That voter turnout increases. Bahwa pengguna hak pilih itu meningkat when people are forced, ketika orang-orang dipaksa to create implementation. Bisa DM langsung ke aku dulu ya Kak Not Found ya, nanti aku balas ya. By answering question likes, dengan cara Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti what route are you taking? Ya, rute mana atau jalan mana yang sedang Anda ambil to the polling station ya, ke tempat pemilihan suara. At what time are you planning to go? Ya, jadi pada jam berapa Anda planning to go? Anda berencana untuk pergi. Thank you Kak Ire ya for the likes. What bus will get you there ya? Bis yang mana? Kak Strawberry also thank you so much for the likes. Yang akan mengantar Anda ke sana. Next, yang belum follow silakan di follow dulu ya. Yang belum follow silakan di follow dulu. Other successful government programs. Jadi program-program ya, program-program pemerintah lainnya yang berhasil. Thank you Kak Swadikap for the roses. Have prompt citizens to make a clear plan.
meminta warga masyarakat to make a clear plan, untuk menciptakan sebuah rencana yang jelas ya, to send taxes in on time ya, untuk membayar pajak-pajak tepat waktu, or provided direction, atau dengan cara menyediakan arahan ya, on when and where, terkait kapan dan di mana, to pay late traffic bills ya, untuk membayar ya, late traffic bills ya, tagihan-tagihan untuk denda ketika melakukan kesalahan dalam berlalu lintas. Oke, teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya. Silakan buat yang belum follow, boleh di follow dulu, dibantu tap layarnya juga ya. Kita lanjut, let's just continue, right? Thank you guys for the likes. Next, the punchline, terlalu tinggi ya. The punchline is clear ya. Jadi petunjuknya udah jelas ya. People who make a specific plan, orang-orang yang menciptakan sebuah rencana khusus for when and where they will perform, terkait kapan dan di mana they will perform, mereka akan melakukan a new habit, suatu kebiasaan baru, are more likely to follow through ya. Adalah orang-orang yang akan jauh lebih mungkin ya untuk melakukan rencana tersebut. Too many people try to change. Yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu, dibantu tap layarnya ke 5,000 likes ya. Help me to go to 5,000 likes. Too many people try to change ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang berupaya untuk mengubah the habits, kebiasaan mereka, without these basic details figure out ya, tanpa memikirkan ya, mencari tahu detail mendasar ini ya, detail dasar ini. We tell ourselves, kita seringkali kita mengatakan kepada diri kita, I'm going to eat healthier. I'm going to eat healthier ya. Saya ingin untuk memiliki pola makan yang lebih sehat ya. Figure out itu kayak menyelesaikan sesuatu, kayak berhasil memikirkan sesuatu, memecahkan sesuatu ya, tapi kayak ide gitu ya. Figure out, dipikirin, dipecahin, diselesaikan. But we never say, tapi kita nggak pernah mengatakan when and where, kapan dan di mana these habits are going to happen. Kebiasaan ini akan dilaksanakan. We leave it up to the chance ya, and hope ya. Jadi kita membiarkan semua itu bergantung pada sebuah peluang ataupun dan juga harapan, that we will just remember to do it ya. Bahwasanya kita hanya akan sama-sama just remember to do it, hanya mengingat untuk melakukan hal tersebut, or feel motivated at the right time ya, atau merasa termotivasi pada waktu yang tepat. Thank you Kak Aldan for the likes. Teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yuk. Yang belum follow boleh di follow dulu, dibantu tap layarnya juga ya. Let's just continue, right? Thank you Kak Tame for the likes. Ya Ale ya. Bukunya Atomic Habit ya. Buku Atomic Habit. Yang mau beli bisa langsung masuk ke profil aku, DM ke IG ya.
masuk profil DM ke IG ya. Next kita lanjut ya. An implementation intention sweeps away vague notions like. Jadi niat implementasi ini menyapu bersih ya perasaan-perasaan yang samar-samar, ragu-ragu seperti I want to work out more. Saya ingin lebih banyak berolahraga. I want to be more productive. Saya ingin menjadi lebih produktif. I should vote or I should vote, atau seharusnya saya memilih ya. And transform them into a concrete plan of action. Dan mengubah hal-hal tersebut menjadi sebuah rencana tindakan, rencana aksi yang konkret, yang nyata ya. Teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya juga ya. Dibantu tap layarnya juga. Let's go. Many people think jadi banyak orang ya, many people think, banyak orang berpikir bahwa they lack motivation. Thank you Kak Germanus Zebua ya. Mereka kekurangan motivasi when what they really lack is clarity ya. Sementara sebenarnya apa yang kurang mereka miliki adalah clarity, kejelasan. It is not always obvious. Ya. Hal ini tidaklah selalu jelas ya. Thank you Kak Hamba Allah for sharing my live stream. When and where to take action ya. Kapan dan di mana kita akan bertindak. This is teman-teman boleh bantu tap layar ke 5.000 likes ya. Help me to go to 5,000 likes, right? Help me to go to 5,000 likes ya. Kak Germanus Sebua ini pasti orang ini Nias, karena temanku juga orang Nias. Seperti itu marganya ya. Some people spend their entire life. Jadi beberapa orang menghabiskan the entire life, keseluruhan hidup mereka, waiting for the time to be right. Waiting for the time ya, menunggu waktu untuk waiting for the time to be right to make an improvement ya, menunggu waktu yang tepat untuk membuat suatu perbaikan. Nias Pride siap. Coreknya pakai pulpen ya. Kak Damaker ini sering nonton live stream aku ya. Once an implementation intention has been set, jadi sekali ketika niat implementasi tersebut telah diatur, you don't have to wait for inspiration to strike ya. Anda tidak harus menunggu ya. The inspiration to strike. Anda tidak harus menunggu inspirasi itu datang ya. Judul bukunya apa? Judul bukunya Atomic Habit ya, Kak Lia sama Kak Aija ya. Kalau mau beli bisa langsung beli sama aku juga boleh ya. Beli sama aku juga boleh. Untuk yang Pulau Jawa, Sumatera aku kasih gratis ongkir ya. Pengiriman aku dari Jakarta. Yang belum follow di follow dulu teman-teman. Thank you so much for the likes ya. Do I write a chapter today or not? Ya. Jadi tidak akan ada pertanyaan seperti apakah saya harus menulis satu bab hari ini atau tidak. Do I meditate this morning or at lunch? Ya. Apakah saya harus bermeditasi pagi ini atau nanti setelah makan siang, di jam makan siang? When the moment of action occurs, jadi ketika waktu di mana tindakan tersebut perlu dilakukan datang, there is no need ya, tidak perlu sama sekali Anda make a decision ya. Anda tidak perlu membuat satu keputusan lagi. Simply follow your predetermined plan ya. Jadi cukup Anda ikuti ya, simply follow. Cukup Anda ikuti your predetermined plan ya. Cukup Anda ikuti rencana yang telah Anda buat sebelumnya ya.
Thank you teman-teman for the likes. Boleh bantu tap-tap layar ke 4000 ya. Thank you Kak Baby Blue, Kak Fisher Tap for your likes. The simple way to apply ya. Tadi aku ada ini kok udah nggak ada. Diambil sama anak-anak ini ya kayaknya. Oh iya. Yang belum follow di follow dulu ya guys ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya juga ya. Okay. The simple way to apply this strategy. Jadi cara sederhana ya. Cara sederhana untuk menerapkan strategi ini to your habit untuk menerapkan strategi ini terhadap pembentukan kebiasaan Anda is to fill out this sentence, yakni dengan melengkapi kalimat berikut. I will, saya akan. Ini perilaku yang ingin Anda lakukan ya. At pada jam, ini time waktu, and in location, di lokasinya di mana ya. Misalkan untuk meditation ya, meditasi. I will meditate. Thank you Kak Lia for a finger heart. Thank you so much. I will meditate for a minute at 7 a.m. Saya akan bermeditasi for a minute selama 1 menit at 7 a.m. pada jam 7 pagi in my kitchen, di dapur saya. Teman-teman yang belum follow di follow dulu ya. Thank you guys for the likes. Kak Aija also thank you for the likes. Misalkan Anda mau membangun kebiasaan belajar ya. Nih buat kakak-kakak yang mau belajar, abang-abang yang mau belajar. I was like I had Mas Lennon ya, Mas Lennon. Nih studying. Misalnya Anda mau ingin memiliki suatu kebiasaan belajar. I will study Spanish. Saya akan belajar bahasa Spanyol for 20 minutes selama 20 menit at 6 p.m. in my bedroom ya, selama jam 6 sore ya. Di kamar tidur saya. Exercise, apabila Anda ingin membangun kebiasaan berolahraga. I will exercise for 1 hour at 5 p.m. Saya akan berolahraga selama saya akan berolahraga selama 1 jam at 5 p.m. pada jam 5 sore in my local gym ya, di pusat kebugaran setempat. Marriage. Apabila Anda ingin membangun suatu kebiasaan dalam pernikahan Anda bisa mengatakan I will make my partner. Saya akan membuatkan pasangan saya a cup of tea at 8 a.m. ya. Secangkir teh jam 8 pagi in the kitchen ya, di dapur ya. Teman-teman yang belum follow silakan di follow dulu. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya ya. Thank you Kak Sawadika for the likes ya. Thank you Kak Aija juga for the likes. Okay, let's continue. If you are not sure, apabila Anda tidak begitu yakin ya, when to start your habit, kapan Anda harus memulai kebiasaan Anda, try the first day of the week, month or year ya. Cobalah melakukannya pada hari pertama dari setiap minggu, atau hari pertama dari 1 bulan, atau hari pertama dari 1 tahun. People are more likely to take action. Jadi orang-orang akan lebih mungkin to take action, untuk bertindak at those times, pada waktu-waktu tersebut. Because, kenapa? Karena hope is usually higher ya. Karena harapan itu biasanya lebih tinggi pada saat-saat itu. Minggu baru, awal minggu, awal bulan, dan awal tahun ya.
If we have hope, we have a reason to take action. Apabila kita punya sebuah harapan, we have reason. Kita tentu memiliki alasan untuk bertindak. A fresh start feels motivating, ya. Jadi memulai sesuatu yang baru itu rasanya sangat memotivasi, ya, sangat mendorong. Hello Kakak Kim Ding, nyimak lagi, siap. Thank you Kak Dwi for the likes. Teman-teman yang belum follow, di follow dulu ya. If you haven't follow, then please consider following, okay? Yang mau beli bukunya bisa langsung DM aku via IG, masuk ke profil ya. Masuk profil sini, DM ke IG ya. Pengiriman dari Jakarta buat Jawa dan Sumatera aku kasih gratis ongkir ya. Thank you Kak Fishotek for the likes ya. Let's continue. Kita lanjut lagi ya. There is another benefit to implementation intention. Jadi ada manfaat lainnya dari yang namanya niat implementasi. Being specific about ya. Jadi kita menjadi spesifik ya. Kita menjadi spesifik about what you want, terkait apa yang Anda inginkan, and how you will achieve it, dan bagaimana Anda akan mencapai hal tersebut, helps you to say no ya, membantu Anda untuk mengatakan tidak ya, to things that derail progress ya. Buku harganya berapa? Bisa langsung cek di ini ya, bisa langsung DM aja ke IG ya. Tapi udah pasti lebih murah dengan yang ada di TikTok Shop ya. Kalau kalian mau beli langsung di TikTok Shop juga boleh. Aku ada linknya di ini, di keranjang kuning aku di profil ya. Cuman yang aku jual jauh lebih murah ya ketimbang itu, kualitasnya sama. Kita sampai di mana ya? To derail progress ya, jadi untuk merusak ya suatu kemajuan, distract your attention, mengganggu perhatian Anda, and pull you off course ya, dan akan menarik Anda ya, atau akan mengalihkan ya. Mengalihkan Anda, menarik Anda dari course, jalur yang seharusnya Anda lalui. Harus direview terus ke Aci ya. Kayak saya ini banyak baca, kadang saya ada lupa-lupa juga ya. Tapi ya kadang harus lihat-lihat kamus, tapi ya kadang ingat gitu, diulang-ulang aja. Kalau bisa ada ditulis ya di mana satu buku gitu, biar nanti bisa ada waktu kosong, misal lagi di bis, dalam busway, atau lagi naik mobil, atau di toilet, bisa dibaca-baca ulang ya. Iya, saya terjemahin satu buku ya. Satu buku. We often say too little request ya. Kita say yes ya. Jadi kita sering menerima, mengatakan ya terhadap permintaan-permintaan kecil, because we are not clear enough ya, karena kita tidak begitu jelas ya about what we need to be doing instead ya, terkait apa yang seharusnya kita lakukan. When your dreams are vague, jadi ketika impian-impian Anda itu tidak jelas atau bersifat samar-samar, it's easy to rationalize ya. Jadi begitu mudah bagi Anda untuk merasionalisasi little exceptions all day long ya. Jadi sangat begitu mudah untuk merasionalisasikan pengecualian-pengecualian kecil all day long, sepanjang hari, and never get around to the specific things ya. Dan Anda tidak akan pernah ya, berhubungan dengan things you need, hal-hal khusus, hal-hal tertentu, hal-hal spesifik yang Anda perlukan to do to sukses ya, yang Anda perlu lakukan untuk menjadi berhasil.
Teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap-tap layarnya ya. Dibantu tap-tap layarnya dulu ya. Kita lanjut ya. Let's just continue. Give your habit a time and space ya. Jadi berikanlah kebiasaan-kebiasaan Anda waktu dan juga ruang to live in this world agar dia tumbuh di dunia ini. The goal is to make the time and location so obvious. Tujuan kita adalah menciptakan ya, menjadikan waktu and location dan lokasi kita melakukan kebiasaan tersebut so obvious, menjadi begitu jelas ya, menjadi kelihatan, that with enough repetition, sehingga dengan pengulangan yang cukup, you get an urge to do the right thing at the right time. Anda akan mendapatkan sebuah dorongan yang tepat ya, to the right thing, untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat ya. Even if you can't say why ya. Bahkan apabila Anda tidak bisa berkata kenapa ya. Bahkan apabila even if you can't say why, bahkan apabila Anda tidak bisa menjelaskan mengapa. Yang belum follow boleh di follow. Teman-teman boleh bantu tap-tap layar ke 5,000 likes ya. Help me to go to 5,000 like ya. As the writer John Zwick noted ya, jadi sama seperti yang dicatat oleh penulis Jason Zwick. Obviously you are not going to just work out ya. Jadi jelas sekali ya, jelas bahwa kita tidak akan pernah berolahraga ya, without conscious thought ya, tanpa ada suatu pikiran sadar. But like a dog salivating at the bell, tapi sama seperti seekor anjing yang akan mengeluarkan ludah ya, yang akan mengeluarkan air liur ketika mendengar sebuah bell. Maybe ini suatu percobaan Pavlov kalau nggak salah ya, sangat terkenal. Maybe you start to get antsy around the time ya, jadi Anda mungkin saja start to get antsy. Anda mungkin saja menjadi gelisah ya. Antsy around, gelisah. Antsy around the time of the day you normally work out ya. Pada waktu ya, pada masa di mana biasanya Anda menghabiskan waktu untuk berolahraga. Okay, next kita lanjut. There are many ways to use implementation intention. Ada begitu banyak cara ya untuk menggunakan niat implementasi in your life and work, dalam hidup dan juga pekerjaan Anda. My favorite approach is one I learned. Jadi satu pendekatan yang paling saya sukai ya, adalah one I learned from, adalah satu pendekatan yang saya pelajari dari seorang Stanford professor B.G. Fogg ya, seorang profesor dari Stanford yang bernama B.J. Fogg. And it is a strategy I refer to as habit stacking ya. Dan ini merupakan sebuah strategi ya yang saya sebut sebagai habit stacking atau penumpukan kebiasaan ya. Menumpuk kebiasaan. Yuk teman-teman bantu tap-tap layar ke 5,000 likes ya. Help me go to 5,000 likes, right? Thank you very much guys. If you haven't followed, then you want to consider following, right? If you haven't followed, then you need to consider following.
Habit stacking, jadi menumpuk kebiasaan ya. A simple plan to overhaul. Jadi sebuah rencana sederhana ya untuk merombak your habits, kebiasaan-kebiasaan Anda. Thank you Bang Rahmat, Gili juga thank you for the likes ya. Kita lanjut, thank you Kak Aija also for the likes. The French philosopher Denis Diderot. Jadi seorang filsuf asal Prancis bernama Denis Diderot lived nearly his entire life in poverty ya. Jadi dia menghabiskan ya hampir keseluruhan hidupnya itu di bawah garis tinggal di dalam kemiskinan. But that's all changed one day in 1766. Tetapi semua hal itu berubah suatu hari di tahun 1765 ya, di tahun 1765. Diderot's daughter was about to be married. Jadi anak perempuan si Diderot ini pada saat itu akan segera menikah. And he could not afford to pay for the wedding. Dan dia tidak bisa ya, dia tidak memiliki biaya untuk membayar pernikahan tersebut. Despite his lack of wealth, ya, jadi terlepas dari tidak memiliki kurangnya kekayaan yang dia miliki, Diderot was well known for his role as the co-founder and writer. Diderot itu dia dikenal ya, well known for his role atas perannya dia sebagai seorang co-founder dan juga penulis dari buku ensiklopedia ya. Belum follow boleh di follow dulu ya. Yang belum follow yuk di follow dulu. Dibantu tap layarnya juga ya. Dibantu tap layarnya juga. Yuk. Thank you Kak for you. Iya ngantuk. Kalau kalian ada ajak bicara saya nggak ngantuk. Tapi kalau kalian diam-diam nggak ada likes, nggak ada gerak-gerak, akunya ngantuk. Oke, kita lanjut aja ya. Thank you sudah tap layar ya. Iya kan. Ngantuk itu menular soalnya. Apalagi kan kalian fokus juga ke aku kan sebenarnya. One of the most comprehensive encyclopedias of the time ya. Jadi ensiklopedia itu merupakan I am a little bit merupakan salah satu ensiklopedia yang paling komprehensif ya of the time pada masa itu. When Catherine the Great, ketika Catherine yang Agung, the Empress of Russia ya. Ini si kaisar dari Rusia heard of Diderot financial troubles. Dia mendengarkan ya masalah keuangan yang dialami si Diderot. We sleep together. Atomic Habits Kak Kitoy ya. Atomic Habits. Yang belum follow silakan di follow dulu. Boleh dibantu tap layar ya. Boleh dibantu tap layarnya juga ya. Mungkin supaya kalian nggak ngantuk, kalian tap layar, injak layar ya. Her heart went out to him ya. Jadi hatinya si kaisar ini merasa tergugah, terusik ya. She was a book lover, dia merupakan seorang pecinta buku ya. And greatly enjoyed his encyclopedia ya, dan dia amat menikmati ensiklopedia dari si Diderot ini. She offered to buy Diderot personal library for 1,000 pounds sterling ya. Jadi si kaisar ini
menawarkan si Diderot untuk membelikan Diderot sebuah perpustakaan pribadi dengan harga 1.000 pound sterling, more than $150,000 today ya. Jumlahnya itu melebihi $150,000 ya saat ini. Suddenly, tiba-tiba Diderot had money to spare ya. Jadi tiba-tiba saja Diderot mempunyai cukup banyak uang. With his new wealth, jadi dengan kekayaannya yang baru, he not only paid for the wedding, dia tidak hanya membayar pernikahan anaknya tersebut, but also acquired a scarlet robe for himself ya. Tapi dia juga ini membeli ya jubah ya, sebuah jubah scarlet for himself. Scarlet itu Oke, teman-teman yang belum follow silakan ya di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Laptop ini kenapa dia? Silakan di tap layar. Kalau kalian mau beli bukunya juga bisa langsung aja ya. Masuk ke profil aku dan cek ke IG ya. Masuk profil cek IG ya. Yang mau beli buku masuk profil cek IG ya. Ingat Scarlet ya. Iya sama. Iya. Saya lupa ya Scarlet. Warna kalau nggak salah. Ya, Scarlet itu ungu kalau nggak salah ya. Sejenis ungu lah warna Scarlet. Sampai di mana kita? Diderot scarlet robe was beautiful ya. Jadi jubah ini ya, jubah si Diderot ini begitu indah ya. So beautiful in fact that he immediately noticed ya. Jadi saking indahnya dia itu segera bisa menyadari ya, how out of place it seemed when surrounded by his small common possession ya. Betapa jubahnya itu tidak cocok ya, berada di lingkungan tempat dia tinggal saat itu, by his small common possession ya. By his small common possession ya. Ketika dikelilingi oleh his small common possession ya, barang-barangnya yang jauh lebih umum ya. He wrote that there was no more coordination ya. Dia menulis bahwa tidak ada suatu koordinasi lagi. No more unity, tidak ada satu kesatuan lagi. No more beauty, tidak ada yang namanya keindahan lagi. Between his elegant robe and the rest of his stuff, antara jubahnya yang begitu elegan dan juga barang-barang yang dia miliki lainnya. Diderot soon felt the urge to upgrade his position. Tidak lama kemudian Diderot ini merasakan dorongan ya, merasa terdorong untuk upgrade ya, meningkatkan ya, untuk menggantikan dengan yang lebih baik barang-barang yang dia miliki. He replaced his rug with the one from Damascus. Dia mengganti karpetnya dengan yang berasal dari Damaskus, Turki. Damaskus, Turki ya, I'm not sure. He decorated his home, jadi Damaskus atau Damsyik. He decorated his home with expensive sculptures. Dia menghias rumahnya itu dengan sculpture, ukiran-ukiran yang mahal. He bought a mirror to place above the mantle and a better kitchen table ya. Thank you teman-teman yang masih stay, yang belum follow di follow dulu yuk ya. Yang belum follow di follow dulu.
He bought a mirror. Dia membeli sebuah cermin ya. Dia membeli sebuah cermin to place above, untuk diletakkan di atas the mantle ya. Jadi diletakkan di atas perapian, and a better kitchen table, dan juga dia membeli sebuah table, sebuah meja dapur yang jauh lebih bagus ya. He tossed aside his old straw chair for a leather one ya. Jadi dia mengganti ini ya, his old straw chair, kursi lamanya yang terbuat dari jerami, for a leather one, dengan sebuah kursi yang terbuat dari kulit. Like falling dominoes ya, sama seperti kartu domino yang berjatuhan. One purchase lead to the next. Suatu pembelian itu mengarah pada pembelian yang selanjutnya. Hello Kak Utiu, thank you for the likes ya. Teman-teman yang baru join boleh bantu tap layarnya juga ya. Help me to go to 7,000 likes ya. Yang belum follow ayo di follow dulu ya. If you haven't followed, then you need to consider following, right? Diderot behavior is not uncommon ya. Jadi perilaku Diderot ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang tidak umum terjadi ya. In fact, kenyataannya, the tendency for one purchase to lead to another one has a name ya. Kecenderungan seseorang untuk for one purchase ya, kecenderungan di mana suatu pembelian itu mengarahkan kepada pembelian yang lainnya, one has a name ya, memiliki suatu sebutan. The Diderot effect Diderot ya. The Diderot effect state that, jadi efek Diderot ini menyatakan bahwa obtaining a new possession, mendapatkan benda-benda ya, kepemilikan yang baru, often creates a spiral of consumption. Seringkali menciptakan sebuah spiral ya, sebuah jalur spiral terkait terkait konsumsi kita ya, that leads to additional purchases ya, yang pada akhirnya akan mengarahkan kita kepada pembelian barang-barang tambahan lainnya. Kita lanjut lagi. Wah, ini udah bahaya ini. You can spot this pattern anywhere. Anda bisa, thank you Kak Mai for the likes ya. You can spot this pattern anywhere. Anda bisa melihat. Kak Captain also, thank you so much for the likes ya. Better take a rest. Enggak juga sih. Soalnya setiap hari pasti ngantuk gini. Jadi ya, kalau take a rest nanti nggak ada jalan bacaannya kakak ya. It's okay lah. I think itu terlalu manja kalau harus istirahat ya. You can spot this pattern anywhere. Anda bisa melihat pola-pola seperti ini dimanapun juga. You buy a dress. Semisal Anda membeli suatu gaun and have to get new shoes. Anda juga pasti akan membeli sepatu yang baru and earrings to match, dan juga Anda harus membeli ini ya, anting-anting yang harus sesuai dengan baju dan sepatu yang Anda beli. You buy a couch and suddenly question the layout of your entire living room ya. Anda membeli sebuah kursi sofa dan kemudian Anda mempertanyakan kembali ya tata letak dari your entire living room ya, dari ruang tamu Anda. You buy a toy for your child. Anda membeli sebuah mainan bagi anak Anda. And soon you find yourself, dan tidak lama kemudian Anda mendapati diri Anda itu purchasing all of the accessories that go with them ya. Membeli hampir semua ya dari aksesoris yang that go with them ya, yang sesuai dengan barang tersebut. It's a chain reaction of purchase ya. It's a chain reaction. Ini merupakan suatu aksi berantai ya.
dari yang namanya pembelanjaan. Yang belum follow di follow dulu. Bantu tap-tap layar dulu. Next, many human behavior follow the cycle. Banyak sekali perilaku manusia itu mengikuti ya siklus seperti ini. Thank you Kak TM Jeli ya for the likes. Ntar aku hidupin kipas dulu ya. Kita lanjut, yang belum follow silahkan di follow dulu ya. Boleh bantu tap layar ke 8000. Thank you so much guys. Oke, kita lanjut lagi. Wait, aku sematin dulu. Mataku udah udah nggak sanggup sambil merem. I guess you need to go and brush, yeah. If you want, you can go and get some brush, yeah. You often decide what to do. Jadi Anda seringkali memutuskan apa yang perlu Anda lakukan based on what you have just finished doing, ya. Berdasarkan apa yang barusan Anda selesaikan. Going to the bathroom leads to washing and drying your hands, ya. Semisalkan kita pergi ke kamar mandi, leads to washing and drying your hands, ya. Membuat kita mencuci dan mengeringkan kedua tangan kita. Which reminds you, hal ini mengingatkan kita that you need to put a dirty towel in the laundry. Anda perlu meletakkan handuk yang kotor ya di cucian Anda. So you add laundry detergent, sehingga hal ini membuat Anda kemudian menambahkan deterjen untuk cuci pakaian to the shopping list ya, pada daftar belanjaan Anda, and so on, dan seterusnya. No behavior happens in isolation. Jadi sebenarnya tidak ada satupun perilaku manusia yang terjadi dalam yang terjadi tanpa ada sebab lainnya secara tersendiri ya. Each action becomes the cue. Jadi setiap tindakan yang kita ambil itu menjadi sebuah petunjuk ya, that triggers the next behavior, yang akan mempengaruhi ya, memicu ya perilaku berikutnya. Teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yuk, yang belum follow silakan di follow dulu ya. Di tap layarnya juga ayo ya. Kak Zay, thank you for the likes ya. Thank you teman-teman yang masih setia tap layar ya. Yuk, di tap layar dulu. Next. Why is this important? Kenapa hal ini begitu penting ya? Kenapa hal ini begitu penting? When it comes to building new habits, jadi ketika berkaitan dengan yang namanya membangun kebiasaan baru, you can use the connectedness ya. Anda bisa menggunakan ya hubungan antara behavior to your advantage ya, antara yang namanya you can use the connectedness ya. Connectedness ini apa ya? Keterhubungan ya. You can use the connectedness ya. Anda bisa menggunakan keterhubungan perilaku to your advantage ya, untuk mendapatkan keuntungan bagi diri Anda. Keterhubungan. Thank you kakak for the likes ya.
Kak corner. Ya, bisa memakai ketersambungan perilaku menjadi keuntungan. Iya, benar ya. Terima kasih. One of the best ways, salah satu cara terbaik to build a new habit, untuk membangun sebuah kebiasaan baru, is to identify the current habit, yakni dengan cara kita mengenali dulu, mengidentifikasi terlebih dahulu kebiasaan saat ini yang kita miliki, kebiasaan you already do each day ya, kebiasaan yang sudah Anda lakukan setiap hari, and then stack your new behavior on top. Kemudian Anda bisa menumpuk ya kebiasaan yang baru tersebut di atas kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ya, saya pun udah hilang ngantuk ya. Soalnya tadi mungkin suara saya terlalu slow ya. Saya pun sadar kalau saya suaranya slow, saya suaranya kayak lemes-lemes, pasti ngantuk ya. Salah satu aspek ya. Tapi barusan saya coba untuk kencangin lagi. I try to actually speak louder, and I kinda control the intonation of the try to control the intonation of my voice, and I think it gets better, right? Anyway, habit stacking is a special form. Jadi penumpukan kebiasaan ya, penumpukan kebiasaan merupakan sebuah bentuk khusus ya of an implementation intention, dari yang namanya niat implementasi ya, rather than pairing your new habit ya. Jadi bukannya daripada Anda memasangkan ya, your new habit, kebiasaan baru Anda, with a particular time and location ya, dengan sebuah waktu tertentu ataupun lokasi tertentu. You pair it with current habits ya. Anda menggandengkannya dengan kebiasaan yang barusan yang Anda miliki saat ini. This method, jadi metode ini ya, which was created by B.G. Fogg. Metode ini yang diciptakan oleh si B.G. Fogg ini as a part of his Tiny Habits program, sebagai bagian dari program Tiny Habits yang dia miliki. Buku apa itu? Atomic Habits kakak ya, Atomic Habits, which was can be used to design, dapat digunakan untuk merancang an obvious cue to nearly any habit ya. Sebuah sebuah petunjuk yang terlihat, yang kelihatan untuk hampir setiap kebiasaan apapun itu. Yang belum join tim aku juga boleh bisa join tim ya. Thank you Kak Cha for the likes ya. The habit stacking formula is, jadi rumusan untuk ini ya, penumpukan kebiasaan itu adalah sebagai berikut. Setelah saya melakukan current habit, kebiasaan saat ini, saya akan melakukan new habit, kebiasaan yang baru ya. For example, sebagai contoh, meditation. Ketika kita bermeditasi ya, after I pour my cup of coffee each morning, setelah saya menuang cangkir saya dengan kopi di pagi hari, I will meditate for 1 minute. Saya akan bermeditasi selama 1 menit. Boleh bantu tap layar ke 9.000 ya teman-teman. Help me to go to 9,000 likes. Thank you so much for your likes. Boleh di share juga ya. You can help me to share this. Kak NC. Thank you Kak NC ya. Kak Kak Maca, good evening everyone ya. Jika Anda ingin membangun kebiasaan exercise atau berolahraga,
After take off my work shoes, setelah saya melepaskan sepatu kerja saya, I will immediately change into my workout clothes ya. Jadi saya akan langsung mengganti pakaian dengan pakaian olahraga saya. Yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yang belum follow boleh di follow dulu. Mana ya? Gratitude ya, ungkapan bersyukur. After I sit down to dinner, jadi setelah saya duduk makan malam, I will say one thing I'm grateful for. Saya akan mengatakan sesuatu yang saya syukuri for that happened today ya, karena hal tersebut terjadi di hari itu. Marriage, dalam pernikahan. After I get into bed at night, jadi setelah saya berhasil ya, setelah saya pergi ke tempat tidur malam itu, I will give my partner a kiss. Saya akan memberi pasangan saya sebuah ciuman. Safety, keamanan. After I put my running shoes, setelah saya memakai kedua sepatu lari saya, I will text a friend. Saya akan mengirim pesan kepada seorang teman, or family member ataupun anggota keluarga, where I am running, di mana saya akan berlari, and how long it will take, ya, dan seberapa lama olahraga saya, proses berlari saya itu akan berlangsung, ya. Teman-teman yang belum follow di follow yuk. Yang belum follow di follow dulu ya. Dibantu tap layar ke 9,000 ya. Help me to go to 9,000. Next, the key is to tie your desire behavior ya. Jadi kuncinya adalah kita mengikatkan ya perilaku yang kita inginkan tersebut into something you already do each day ya. Kak Ili, thank you for the likes ya. Kepada sesuatu yang sudah Anda lakukan setiap harinya. Once you have mastered this basic structure, jadi ketika Anda telah menguasai basic struktur dasar ini, you can begin to create. Anda dapat mulai untuk menciptakan larger tasks ya. Jadi Anda akan dapat mulai untuk thank you guys for the likes. Yang belum follow di follow dulu ya. Kak Dwi, thank you for the likes ya. Kak Ria juga, thank you ya. Kak anak bangsa, thank you for the likes. Mana ya? Once you have mastered this basic structure, jadi ketika Anda sudah menguasai struktur dasar ini, you can begin to create larger tasks. Anda bisa mulai untuk menciptakan tumpukan-tumpukan yang lebih besar by chaining small habits together ya, dengan cara Anda menghubungkan kebiasaan-kebiasaan kecil secara bersamaan. This allows you to take advantage. Hal ini membuat kita untuk take advantage untuk mengambil keuntungan juga ya, of the natural momentum, dari momentum alamiah ini, that comes from one behavior leading to the next ya, yang berasal dari perilaku seseorang ya. Pada perilaku tertentu yang kemudian mengarahkan kepada perilaku berikutnya. A positive version of the Diderot effect ya. Ini merupakan sebuah efek positif dari yang saya kira sebagai efek Diderot. Thank you Kak Okse ya, udah tap layar.
Besok itu berapa kelas ya? Oh, besok 3 kelas ya. Hello Aldo, how are you? Where are you from? Kak Aldo, how are you? How are you? Be happy, thank you ya. Okay. Oh, from west, not west, South Sumatera, Palembang ya. Oke, kita lanjut ya. Ini yang kita skip aja karena tidak, ini cuman diagram. Your morning routine habits ya. Jadi kebiasaan pagi Anda ya. Stack might look like this. Jadi your morning routine habits stack ya. Jadi kebiasaan ini ya. Rutinitas, your routine habits ya. Jadi rutinitas pagi Anda untuk menumpuk kebiasaan might look like this. Mungkin akan nampak ya, terlihat seperti hal berikut. After I pour my morning cup of coffee, jadi setelah saya menuang ya. Setelah saya menuang cangkir ya. Setelah saya menuang cangkir ke kopi saya di pagi hari, I will meditate for 60 seconds. Saya akan bermeditasi selama 60 detik. After I meditate for 60 seconds, jadi setelah saya bermeditasi selama 60 detik, I will write to-do list for the day ya. Saya akan menuliskan hal-hal yang harus saya lakukan di hari itu. Yang belum follow silakan di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Tentunya dibantu tap layar ya. Next. After I write, setelah saya menulis my to-do list for the day, daftar dari hal-hal yang akan saya lakukan di hari itu, I will immediately begin my first task ya. Jadi saya seketika itu juga akan langsung mengerjakan tugas pertama saya. Atau mungkin Anda bisa ada siapa yang muncul, atau consider, pertimbangkan. Hello, sepertinya saya salah tekan ya, Kak Iva Kasih ya. I'm very sorry, I thought I might have mistouch the screen. Do you have anything you want to say, Kak Iva Kasih? Do you have anything that you want to say? Kak Iva, halo. Ada yang mau disampaikan? Oke, kita lanjut aja ya, Kak Iva. Mungkin salah tekan ya, sorry. Aku disconnect ya, Kak Iva. Kalau mau naik boleh kasih tahu ada apa ya. Alright, kita lanjut. After I finish, consider this habit stack in the evening, okay? Atau Anda bisa mempertimbangkannya, menimbang-nimbang penumpukan kebiasaan seperti model berikut untuk dilakukan di malam hari. After I finish eating dinner, setelah saya selesai makan malam, I will put my plate directly into the dishwasher. Saya akan meletakkan piring saya secara langsung ke mesin pencuci piring. After I put my dishes away, jadi setelah saya menyingkirkannya,
Setelah saya menyingkirkan piring kotor saya, I will immediately wipe down the counter. Ya, saya pasti akan segera mengelap. Ya, saya pasti akan segera mengelap dapur. Ya. After I wipe down the counter, setelah saya membersihkan dapur, I will set up my coffee. I will set out my coffee mug for tomorrow morning ya. Jadi saya akan menyiapkan cangkir kopi saya untuk keesokan paginya. Dari nggak ngantuk kembali ngantuk. You can also insert new behavior. Anda juga bisa memasukkannya kebiasaan perilaku baru into the middle of your current routines ya, ke tengah-tengah ya, rutinitas Anda saat ini. For example, contoh, you may already have a morning routine. Anda mungkin saja telah memiliki rutinitas pagi hari that you want to develop, yang ingin Anda kembangkan lagi. And you want to develop, that looks like this, salah ya, yang nampaknya seperti berikut: wake up, bangun tidur, make my bed, merapikan tempat tidur, take a shower, mandi. Let's say you want to develop ya. Jadi seandainya saja Anda ingin mengembangkannya, the habit of reading more each night, kebiasaan untuk membaca jauh lebih banyak setiap hari malamnya, you can expand your habit stack. Anda dapat memperluas ya tumpukan kebiasaan Anda, and try something like, dan coba lakukan sesuatu seperti wake up, bangun pagi, make my bed, bersihkan tempat tidur, place a book on my pillow, menempatkan sebuah buku di kasur saya ya, taking a shower. Yang belum follow di follow dulu ya, yang belum follow boleh di follow dulu, dibantu tap layarnya ke 12K teman-teman. Help me to go to 12K, right? Next kita lanjut. Thank you Kak Ai, Kak Anissa sudah likes ya. Wake up, bangun, make my bed, bersihkan tempat tidur, place a book on my pillow ya, meletakkan sebuah buku di bantal saya, take a shower, kemudian mandi ya. Now when you climb into bed each night, ketika Anda naik ke tempat tidur Anda setiap malam, a book will be sitting there waiting for you to enjoy. Akan ada sebuah buku yang sudah bertengger di kasur Anda menunggu untuk dinikmati. Next kita lanjut. Kalau belum follow boleh follow ya. Overall habit stacking allows you. Jadi secara keseluruhan yang namanya penumpukan kebiasaan itu membuat Anda menjadikan Anda ya, mengizinkan Anda untuk menciptakan a set of simple rules ya, serangkaian aturan-aturan sederhana that guide your future behavior, yang akan membimbing ya, menjadi pedoman dalam perilaku Anda di masa depan. It's like you always have a game plan. Jadi hal ini seolah-olah Anda selalu memiliki aturan bermain for which action should come next ya. Terkait apa tindakan yang seharusnya dilakukan selanjut itu. Once you get comfortable with this approach, ketika Anda ya menjadi nyaman dengan pendekatan ini,
You can develop general habit stacks, ya. Anda dapat mengembangkan habit stacks, ya, tumpukan kebiasaan secara yang umum to guide you whenever the situation is appropriate, ya, untuk membimbing Anda kapanpun ketika situasinya itu tidaklah kondusif. Air minum saya. Ups. Oke, kita lanjut, ya. Next, overall secara keseluruhan, udah, ya. Exercise, misalnya latihan. Kak Laila, thank you for the likes, ya. Teman-teman boleh bantu tap-tap layar ke 11.000, ya. Bantu tap-tap layar ke 11.000, ya. Exercise, misalnya latihan. When I see a set of stairs, ketika saya melihat serangkaian anak tangga, I will take them instead of using elevator, ya. Saya tentu akan menggunakan tangga-tangga tersebut dibanding yang namanya sebuah elevator atau lift, ya, naik lift. Next, kita lanjut. Social skill, ya, jadi kemampuan sosial. When I walk into a party, ketika saya berjalan masuk ke suatu pesta, I will introduce myself to someone I don't know yet. Saya akan memperkenalkan diri saya kepada seseorang I don't know yet, yang belum saya ketahui. Finances, keuangan. When I want to buy something over $1,000, ketika saya ingin membeli sesuatu, ya, yang melebihi 1.000 US dollar, I will wait 24 hours before purchasing. Saya akan menunggu kurang lebih 24 tahun kemudian untuk 24 tahun, maksudnya 24 jam. Aduh, bentar. Aku stretching. Yang belum follow di follow dulu, ya. Antuk. Sampai mana kita? Healthy eating, ya. Apabila Anda ingin makan sehat, ya. When I serve myself a meal, ketika saya memberikan, ya, menyajikan makanan kepada diri saya, I will always put veggies on my plate first, ya. Saya akan selalu meletakkan sayur-sayuran pada kantung piring saya terlebih dahulu. Minimalism, ya. Thank you teman-teman yang udah follow. Kalau belum follow di follow dulu, ya. Dibantu tap like-nya juga, oke? Bantu tap like-nya juga, ya. Kita lanjut aja, ya. When I buy a new item, ketika saya membeli sebuah item, ya, benda baru, I will give something away. Maka saya akan memberikan sesuatu, ya, kepada orang lain. One in, one out. Satu masuk, satu keluar. Prinsipnya seperti itu. Mood ini perasaan, suasana hati, ya. When the phone rings, ketika handphone tersebut berbunyi, I will take one deep breath. Saya akan menarik nafas dalam, ya. Menarik nafas 1 kali dengan dalam, and smile before answering. Dan saya akan tersenyum sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Forgetfulness, ya. Sikap sering melupakan sesuatu. When I leave a public place, ketika saya meninggalkan sebuah tempat umum, I will check the
I will check the table. Saya akan memeriksa meja tersebut and chairs dan juga kursi to make sure I don't leave anything behind. Ya. Untuk memastikan saya tidak meninggalkan apa-apa. No matter how you use this strategy, jadi terlepas dari seberapa Anda menggunakan strategi ini, the secret to creating a successful habit start. Jadi rahasia untuk menciptakan ya sebuah penumpukan kebiasaan yang berhasil itu yaitu is selecting the right cue, adalah ketika Anda memilih petunjuk yang tepat to kick things off ya, untuk memulai segala sesuatu. Yang belum follow di follow dulu yuk ya, yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya dulu ya. Dibantu tap layarnya dulu ya. Thank you Kak Nara Kokopai for following. Teman-teman yang belum follow di follow, dibantu tap layar ya. Next, unlike an implementation intention ya. Jadi tidak seperti niat implementasi ya. Berbeda dari niat implementasi which specifically states, yang secara khusus menyatakan the time and location for a given behavior, waktu dan tempat untuk perilaku yang ingin dilakukan. Habit stacking implicitly has the time and location built into it ya. Jadi yang namanya teknik penumpukan habit ini secara implisit ya, dia sudah ada yang namanya waktu dan lokasi ya, yang di built in, yang disatukan ya dalam dengannya. Oke, teman-teman yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu ya. Built in itu lebih cocoknya yang sudah menyatu ya. Menyatu dengan teknik tersebut. Oke, thank you guys for the likes. Yang belum follow di follow ya. Terima kasih Kak Laila for the likes. When and where you choose to insert a habit. Jadi kapan dan di mana. Thank you Kak Laila udah share ya. Kapan dan di mana Anda memilih untuk memasukkan suatu kebiasaan into your daily routine, ke dalam kebiasaan sehari-hari Anda, can make a big difference ya, dapat menciptakan sebuah perbedaan yang begitu besar. Begitu beratnya kau lepas diriku. Next, if you're trying to add meditation, apabila Anda berupaya, Anda mencoba untuk menambahkan kebiasaan meditasi into your morning routine, ke dalam rutinitas pagi Anda, but mornings are chaotic ya, tapi pagi Anda merupakan tetapi bagi Anda pagi hari itu sangatlah berantakan, and your kids keeps running, dan anak-anak Anda terus berlari ke ruangan di mana Anda bermeditasi, then that may be the wrong place and time. Maka hal ini mungkin maka barangkali ya, waktu di pagi hari dan di kamar Anda merupakan waktu dan juga tempat dan waktu yang tidak tepat. Consider when you are most likely to be successful ya. Coba pertimbangkan ketika Anda memiliki kemungkinan paling besar ya untuk berhasil melakukan hal tersebut. Don't ask yourself to do a habit. Jangan meminta diri Anda untuk melakukan suatu kebiasaan when you are likely to be occupied with something else ya. Ketika kemungkinan besar ya Anda itu sedang asyik melakukan hal lainnya ya, atau Anda sedang melakukan hal lain. Oke, yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yang belum follow boleh di follow dulu. Dibantu
Tap layar ya, dibantu tap layar guys. Oke, kita lanjut. Your cue, jadi petunjuk Anda seharusnya should also have the same frequency. Seharusnya memiliki frekuensi, keseringan yang sama as your desired habit, seperti keinginan kebiasaan Anda. Seperti kebiasaan yang Anda inginkan. If you want to do a habit every day, apabila Anda ingin melakukan suatu kebiasaan setiap hari, but you stack it on top of a habit that only happens on Monday, tapi apabila Anda menumpuknya hanya pada suatu kebiasaan that only happens on Monday, yang hanya terjadi di hari Senin, that's not a good choice. Ya, ini bukanlah merupakan sebuah pilihan yang tepat ya. One way to find the right trigger. Jadi satu cara untuk menemukannya sebuah pemicu yang tepat for your habit stack, untuk tumpukan kebiasaan Anda, is by brainstorming a list of your current habits ya. Adalah dengan melakukan brainstorming atau memikirkan dan mendaftarkan dan menganalisa a list of your current habits ya. Serangkaian daftar kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan saat ini. You can use your habits scorecard. Anda dapat menggunakan ini ya, kartu nilai kartu skor ya, kartu skor untuk kebiasaan-kebiasaan Anda from the last chapter as a starting point, dari bab sebelumnya sebagai titik awal Anda memulainya. Alternatively ya, sebaliknya juga Anda bisa menggunakan, sebaliknya Anda sebenarnya juga bisa menciptakannya. Anda juga bisa menciptakan a list with 2 columns ya, sebuah daftar dengan 2 kolom. In the first column, pada kolom yang pertama, write down the habits you do. Tuliskanlah kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan each day without fail, tanpa Anda lakukan setiap hari, tanpa mengalami kegagalan sedikit pun ya. Oke, teman-teman yang belum follow, di follow dulu yuk ya. Di follow dulu, dibantu tap layar ya. Misal get out of bed ya, bangun dari tempat tidur. Take a shower, mandi. Brush your teeth, gosok gigi. Get dressed, berpakaian. Brew a cup of coffee, menyeduh secangkir kopi. Eat breakfast, makan pagi. Take the kids to school, mengantar anak-anak ke sekolah. Start the work day, ya, memulai hari kerja Anda. Eat lunch, makan siang. End the work day, mengakhiri hari kerja Anda. Change out of work clothes, ya, mengganti pakaian kerja Anda. Sit down for dinner, duduk untuk makan malam. Turn off the lights, mematikan lampu-lampu di rumah Anda. And get into bed, dan naik ke tempat tidur. Your list, daftar Anda, can be much longer. Boleh jadi jauh lebih panjang ya. But you get the idea. Tapi saya kira Anda paham dengan konsep ide ini, gagasan ini. And the second column, pada kolom yang kedua, write down all the things that happen. Ya, tuliskan segala sesuatu yang terjadi to you each day, terhadap diri Anda setiap harinya, without fail ya, tanpa mengalami satu kegagalan sedikit pun ya. Yang ini yang kita lakukan, ini yang terjadi ya. Oke. Misal the sun rises, matahari terbit, you get a text message, Anda mendapatkan pesan
the song you're listening to ends, the song you are listening to ends, ya, atau lagu yang Anda dengarkan, ya, serta the sun sets, dan juga matahari yang terbenam. Armed with these two lists, jadi diperlengkapi dengan dua. Kita selesaikan halaman ini aja, ya. Kita selesai sampai halaman ini aja, ya. Sampai sini. Nanti besok kita lanjut lagi, ya. Armed with these two lists, jadi diperlengkapi dengan dua daftar-daftar ini, ya. You can begin searching for the best place. Anda bisa mulai, ya, untuk mencari, ya, tempat terbaik to layer your new habit. Untuk layer ini menyisipkan, ya, kebiasaan baru Anda into your lifestyle, ke dalam ini, ya, gaya hidup Anda. Habit stacking works best, ya. Jadi habit stacking, jadi penumpukan kebiasaan ini akan berhasil dengan baik when the cue is highly specific. Ketika petunjuk yang kita pilih itu begitu khusus and immediately actionable, ya, dan dengan dan sangat dapat dilakukannya, bisa langsung dilakukan. Many people select, ya, jadi banyak sekali orang-orang yang memilih, ya, cues that are too vague, ya, memilih petunjuk-petunjuk yang terlalu samar. I made mistake myself, ya, saya sendiri juga telah berbuat kesalahan yang sama, ya. Oke, teman-teman, saya kira hari ini cukup dulu, ya. Nanti besok kita lanjut lagi. Besok kita lanjut lagi, ya. Besok lanjut lagi, dibantu tap-tap layar, ya. 15 Mei. Yang belum follow, di follow dulu, ya. Oke, thank you. Iya, see you tomorrow, ya. Besok jam 9, ya. Besok jam 9 ingat hadir, ya. Oke, thank you semuanya. Sampai besok jam 9, ya, jam 9. Mungkin siang juga ada, ya, tapi saya belum pasti, takut kerjaan, ya. Oke, ingat di follow, ya. Yang belum follow dibantu tap-tap layarnya. See you guys tomorrow. Nggak apa-apa kakak, ya, is okay, ya. Saya pun masih belajar-belajar, ya. Bye-bye.